Halo teman-teman, dengarkan, ini ruang rehat. Malam ini, aku gak bisa pura-pura sedang baik-baik aja. Pesan dari salah satu listener yang masuk kemarin bikin aku duduk sendirian di studio ini, terharu dalam diam. Aku punya mama, dan aku juga punya papa. Mereka kasih aku segalanya, tapi dari kecil aku gak pernah merasa mereka ada untuk aku. Beneran ada di balik bayang-bayang peran sebagai orang tuaku. Sejauh ini, aku selalu merasa diberikan apa yang aku mau. Tapi bagiku itu tidak lebih dari sekedar kata cukup. Karena yang aku ingin cuma hal kecil di dalam rumah, kayak pengen dipeluk pas nangis, pengen ditanya, "Kamu kenapa? Gimana hari ini?" Tapi mereka cuma terlalu cuek dan hanya fokus pada urusannya masing-masing. Aku capek buat kuat sendirian. Ya Tuhan, itu bukan keluhan yang keluar dari hatiku, tapi itu jeritan hati yang udah bertahun-tahun aku pendam. Malam ini, aku mau ajak kalian masuk ke dalam cerita Lira. Bukan cerita biasa, ini cerita yang bisa bikin kepikiran kalau kalian juga sedang mengalami kondisi yang serupa. Yang bikin kita ingat luka yang kita pikir udah mati rasa. Ambil napas dalam-dalam, dan mari kita dengar Lira bicara dari dalam hatinya. Pada saat itu, Lira kecil berumur 7 tahun. Malam itu hujan deras, sama kayak sekarang. Dia duduk di tangga rumah mewahnya sambil meluk lutut kakinya sendiri dan menundukkan kepalanya seolah sedang menatap lantai bersihnya. Kebayangkan, malam itu papa baru pulang jam 11 malam. Tercium bau parfum sehabis pulang dari kantor, dan terlihat wajah yang lesu. Mama lagi di kamar seperti biasa. Sebelum tidur, scroll HP dulu sambil minum obat tidur. Lira bisik ke dirinya sendiri. Suaranya gemetar dengan tangisan kecilnya. "Mama, Papa, aku jatuh tadi di sekolah. Lututku berdarah. Aku nangis di kamar mandi sekolah sendirian. Aku pengen kalian tanya, 'Lir, sakit ya? Sini mama tiup.' Tapi yang aku dapati, kalian gak tanya sama sekali. Kalian cuma bilang, 'Besok papa beliin es krim ya, biar gak nangis lagi.' Dalam hatinya berbisik, aku gak mau es krim. Aku cuma mau kalian peluk aku. Kenapa peluk itu susah banget buat kalian kasih? Apa aku gak pantas? Atau aku kurang apa sih?" Waktu berlalu. Saat Lira remaja, umur 16 tahun. Tepat di malam ulang tahunnya, pesta mewah yang dihadiri beberapa tamu undangan, dihiasi kue 3 tingkat, ditemani banyak
teman-teman yang datang. Tapi di tengah keramaian itu, tiba-tiba Lira kabur ke kamarnya sendirian. Duduk di lantai sambil memegang foto keluarganya. Hanya itu yang bisa Lira lakukan pada saat itu. Dia bicara ke foto itu, suaranya retak. "Papa, Mama, hari ini aku 16 tahun. Aku dapat nilai sempurna. Aku menang perlombaan di sekolahku. Kalian cuma bisa bilang, bagus nak, kamu pantas dapat itu karena udah kerja keras ya. Tapi kalian gak lihat mataku yang merah karena tangis kemalaman. Aku mulai cari pengganti peran itu ke seseorang yang telah menjadi pacarku saat ini. Namun, tetap saja, aku merasa bahwa peran itu gak bisa digantikan sampai akhirnya baru saja beberapa hari yang lalu aku putus sama pacar pertamaku ini. Dia bilang aku cuek, gak bisa sayang sama dia. Aku cuek gitu karena kalian ajarin aku kayak gitu. Kalian ajarin aku kalau perasaan itu gak penting. Aku benci kalian, tapi aku lebih benci diri sendiri. Karena aku masih sayang kalian, masih nunggu kalian sadar, masih berharap suatu hari kalian bilang, "Maaf ya nak, kami salah. Kami gak memperhatikan dan selalu ada buat kamu selama ini." Tapi kalian gak pernah bilang itu. Kenapa? Kenapa, Ma? Pa? Apa aku gak cukup buat kalian? Apa kalian anggap sebagai anak yang hanya bisa dibeli oleh barang mewah lalu seneng gitu aja? Tangisan Lira pecah di kala itu sambil memegang foto. Lira dewasa sekarang, umur 25 tahun. Lira sudah bisa hidup mandiri. Lira duduk di kamar apartemen mewahnya sendirian setelah mendapatkan promosi kerja. Gelas wine di tangan, tapi gak diminum. Dia hanya bicara ke cermin seperti lagi podcast bersama diri sendiri. Aku sukses, gaji gede, apartemen view kota. Tapi tiap malam aku tidur sambil peluk bantal. Pura-pura itu pelukan mama. Aku nangis diam-diam, tapi takut tetangga sebelah dengar. Aku capek pura-pura bahagia. Aku capek jadi anak baik yang gak pernah rewel. Aku cuma pengen teriak, "Papa, Mama, aku sakit. Aku kosong. Aku butuh kalian, bukan uangnya, bukan mobilnya. Aku butuh kalian ada di sini. Pegang tanganku, bilang aku cukup. Kenapa kalian gak bisa kasih itu? Kenapa aku harus belajar sendiri cara cinta diri sendiri?" Puncaknya pada malam itu, Lira nulis pesan panjang. Jarinya gemetar sambil mengetik, "Mama, Papa, aku gak marah lagi. Aku cuma lelah.
Aku sayang kalian, tapi aku sakit hati. Dari kecil aku nunggu kalian lihat aku, bukan prestasiku, bukan nilaiku. Aku yang rapuh, yang takut, yang butuh dipeluk. Dan beberapa pesan panjang ke bawahnya yang Lira keluarkan dari semua isi hatinya selama ini. Kalau kalian baca ini, tolong datang. Tolong peluk aku sekali aja. Tolong bilang kalau aku berharga. Meskipun aku nggak sempurna. Dia kirim, lalu matiin HP. Nangis sampai sesak napas. Di malam ketiganya, pada saat itu bel apartemen berbunyi. Lira buka pintu. Papa dan mama berdiri di situ. Mata papa merah, tangan mama gemetar sambil memegang tas kecilnya. Papa bicara duluan, suaranya pecah. Lir, maaf. Kami bodoh. Kami pikir kasih kamu segalanya itu cukup. Kami takut gagal jadi orang tua. Jadi kami sembunyi di balik kerja, di balik barang. Tapi kami salah besar. Kami gak lihat anak kami lagi kesakitan di depan mata kami. Mama maju, air matanya jatuh. Nah, mama takut kalau mama peluk kamu lihat mama lemah. Mama pikir kalau mama kuat, kamu juga kuat. Tapi mama salah. Mama gak kuat tanpa kamu, Lir. Maafin mama. Maafin mama yang gak pernah tanya gimana kamu hari ini. Mama pengen memulai ini dari sekarang, Lir. Boleh kan mama peluk kamu? Boleh? Boleh. Lira terdiam, tubuhnya gemetar. Lalu dia maju, selangkah demi selangkah, dan jatuh ke pelukan mama. Nangis kencang seperti anak kecil lagi pada saat itu di umur 7 tahun. Mama, Papa, aku kangen kalian. Aku kangen peluk ini dari dulu. Aku takut kalian gak mau aku lagi kalau aku bilang aku rapuh. Tapi aku beneran rapuh. Dan aku butuh kalian. Akhirnya mereka bertiga berpelukan di depan pintu. Dan Papa berbisik. Dan bisik Papa, kami di sini sekarang, Nak. Nggak kemana-mana lagi. Kami mau belajar jadi orang tua yang kamu butuhin. Papa akan berusaha selalu peluk kamu dalam situasi apapun, Nak. Cerita Lira itu cerita banyak dari kalian. Luka emosional yang gak kelihatan, tapi sakitnya dalam banget. Kalau kamu lagi nangis denger ini, berarti itu tandanya valid. Kamu boleh nangis, kamu boleh marah, kamu boleh bilang, aku butuh lebih dari ini. Kalau kamu anaknya, tulis surat itu atau telepon. Bilang, aku ingin kalian yang dulu aku harapin. Dan kalian harus berani. Dan gak ada salahnya kok. Tapi kalau kamu orang tuanya, tolong banget, anaknya
untuk didengar. Jangan langsung kasih solusi, cukup peluk, cukup bilang, tenang ya nak, ada mama atau papa di sini. Healing dimulai dari mengakui luka itu ada. Kalau merasakan hal yang serupa, kamu gak sendirian. Kamu layak dicintai bukan karena apa yang kamu capai, tapi sesimpel karena kamu ada. Mungkin cerita ini sedikit agak menggantung, tapi terima kasih sudah dengerin malam ini. Tapi terima kasih udah dengerin malam ini. Dan kalau cerita ini nyentuh, share di komentar satu kalimat yang pengen kamu bilang ke orang tuamu. Aku baca semuanya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan kalau video ini ramai ke depannya, aku akan buat cerita serupa lagi, lebih detail lagi. Dan kalau video ini ramai ke depannya, aku akan buat cerita serupa lebih detail lagi. Dan kalau kamu suka, aku akan lanjutkan cerita ini. Dan aku akan banyak mendengarkan cerita kalian semua. Juga akan membagikan cerita kehidupan lainnya, supaya kita bisa saling menguatkan, bukan saling meruntuhkan. Peluk virtual dari aku. Kamu manusia berharga. Istirahat ya.